Hai Pisces, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi kalian di bulan Agustus. Seperti biasa, ini general reading, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Jangan paksain untuk sesuai. Cross Watcher, siapapun kalian yang lagi berurusan dengan Pisces, kalian welcome untuk join karena energi kita suka ketukar. Jadi sangat mungkin pesannya juga buat kalian. Ya, kalau nggak sesuai, gue saranin nggak hanya nonton sunshine kalian, tapi juga moon sign dan rising atau ascendant sign kalian. Untuk kalian yang belum terbiasa nonton channel gue saranin untuk nonton playlist apa sih 12 rumah astrologi, karena itu akan membantu kalian ikut paham bagaimana gue baca tarot. Oke, langsung aja gue mulai dengan Lenormand ya, untuk melihat apa yang terjadi pada Pisces di bulan Agustus. 3 kartu aja. The Garden, Mice, Bouquet, Under the Deck, Mountain. Fokus kalian adalah bagaimana mendapatkan atau tidak meninggalkan siapapun yang bersangkutan untuk maju. Bagaimana memenuhi win-win solution untuk banyak orang. The Garden. A bit tricky sih gitu ya, karena memang sulit untuk bisa menyenangkan ya. Menyenangkan banyak orang itu sulit. Bisa nyenengin beberapa aja udah bagus. Banyak orang semua Mice, kekhawatiran kalian sendiri kalau tidak bisa menyenangkan. Lagi-lagi siapa sih yang harus kita senangin? Kalau nggak bukan diri kita sendiri dulu. Di saat kita senang, kita pun berbagi secara instantly gitu. Kalau kita senang, pasti kita secara instantly gitu, otomatis lah ya. Kalau kita pasti bikin senang orang lain. Kalau kita nggak senang, kalau kita sakit, apa yang kita bagi? Kekhawatiran ya, kesedihan, apalagi virus ya. Bouquet, penghargaan, penghormatan, hadiah. Apakah kita, kekhawatiran kita itu semua untuk mendapatkan reward? Nggak penting banget sih ngadepin reward. Kalau kitanya udah seneng, dapat reward itu cuman bonus. Nggak dapat reward juga nggak masalah, wong kitanya udah seneng ya. Under the Deck, alam bawah sadar kalian, Mountain. Kayaknya berat banget ya rintangannya ya, untuk bisa nyenengin orang. Emang siapa sih nyuruh nyenengin orang?
Ada pernah dengar kata-kata ini? Bukan pernah dengar, pernah baca. Pernah baca. Tuhan nggak minta kita untuk nyenengin orang lain atau bahkan ikut dipuji atau diterima oleh orang lain. Tuhan cuma minta kita nyayangin mereka, udah. Gimana cara kita menyayangi juga it's up to us, terserah kita. Setiap orang punya persepsi yang berbeda. Anyway, nyayangin tuh nggak harus nyenengin loh, nyenengin nggak. Langsung gue ke light seer tarot. Ya biasanya gue pakai lucky tarot, tapi kali ini gue pakai light seer. Gue buka 12 kartu yang mewakili 12 rumah astrologi. Nggak semuanya gue baca. Kalau memang bersinggungan dengan energi planet yang sedang berlaku di bulan Agustus ini, gue akan baca. Kalau enggak. Oke. Seperti biasa, karena gue lagi bacain Pisces, di rumah pertama ada Pisces, rumah kedua ada Aries, rumah ketiga ada Taurus, and so on. Apa yang Pisces perlu ketahui di bulan Agustus dengan segala pergeseran energi planet yang ada? Udah keluar duluan. Rumah pertama Pisces, Strength. Rumah kedua rumahnya Aries, Judgment. Rumah ketiga rumahnya Taurus untuk Pisces, Temperance. Rumah keempat rumahnya Gemini untuk Pisces, ada The Fool. Rumah kelima rumahnya Cancer, ada Justice. Rumah keenam rumahnya Leo, ada The Emperor. Rumah 7 rumahnya Virgo, ada Death. Rumah 8 rumahnya Libra, ada The Wheel of Fortune. Rumah ke-9 rumahnya Scorpio, kalian dapat The Hermit. Rumah 10 rumahnya Sagittarius, kalian dapat The Sun. Rumah ke-11, langsung aja gue mulai dari tanggal 28 Juli ya. Ada event kosmik New Moon di Leo, dan juga ada Jupiter retrograde di Aries, dan ada aspek planet yang Merkuri di Leo konflik dengan Uranus di Taurus. Artinya buat Pisces itu apa sih? New Moon di Leo, New Moon, New Beginning ya, di Leo. Rumahnya Leo itu rumah ke-6, untuk Pisces ya. Rumah ke-6 itu tentang keseharian, kebiasaan, rutinitas, kesehatan, juga bagaimana kita melayani orang lain atau bagaimana kita menggunakan waktu kita ya. Kita dapat The Emperor dan energinya Aries. The Emperor, kita sadarin punya kuasa dan kendali ya akan kesehari-harian kita, kebiasaan-kebiasaan kita. Nah, The Emperor itu energinya entrepreneur, leadership.
dia yang punya kendali atas apapun yang dilakukannya gitu. Nah, ini energi Aries. Di rumahnya Aries itu rumah kedua buat Pisces ya, tentang bagaimana kita menilai, menghargai, mencintai. Nah, apa sih yang bernilai, apa sih yang berharga buat Pisces? Itu di rumah kedua. Ya. Rumah keduanya itu rumahnya Aries. Juga termasuk bagaimana kita menilai, mencintai, menghargai diri kita sendiri. Nah, di rumahnya Aries kita dapat judgment. Oke, kita dapat judgment. Kita mungkin sudah salah menilai di masa lalu. Kita dapat kesempatan kedua untuk merubah, memperbaiki atau mengakhiri. Ya. Apapun penilaian kita dengan cara yang berbeda. Bagaimana kita menilai? Dan di rumahnya Aries juga itu kan ada Jupiter retrograde. Jupiter retrograde itu sampai 5 bulan ke depan. Retrograde itu planetnya nggak mundur, tapi buminya yang bergerak terus muter. Jadi kelihatannya seakan-akan mundur, padahal Jupiternya cuma station, diam. Ya. Karena buminya terus berputar, dia karena ini juga sampai 5 bulan, ya, cukup lama. Dia akan kelihatannya mundur sampai ke Pisces, balik lagi ke Pisces, yaitu rumah pertama Pisces. Itu rumah pertama itu tentang self image, citra diri kita ya. Dan kita dapat strength, energi Leo. Nah, kita diminta untuk membangun kepedean, membangun percaya diri, ya, percaya diri dan kekuatan dari dalam diri kita sendiri. Dan Jupiter retrograde itu shifting fokus ya. Udah bukan lagi ke eksternal tapi internal ya, untuk supaya kita lebih mawas diri, sadar diri ya, lebih bisa dewasa ya, mengandalkan diri kita sendiri. Karena dengan begitu kita cukup bisa menghargai diri kita sendiri sehingga kita punya nilai, strength. Right? Dan ini judgment energinya Scorpio. Ya. Scorpio buat Pisces itu ada di rumah ke-9. Rumah ke-9 itu rumah Scorpio buat Pisces. Ya, rumah ke-9 itu tentang perbedaan budaya, agama, latar belakang, filosofi, hukum. Ya. Rumah ke-9 itu tentang juga bagaimana kita melampaui batas-batasan diri kita sendiri. Ya. Dan tentang travel. Segala sesuatu yang sifatnya berjarak, entah itu emosional, entah itu geografi, tentang foreign, segala sesuatu yang baru, sifatnya asing, nggak biasanya, nggak umum ya, atau tentang luar negeri. Mungkin penilaian kalian tentang relokasi, tentang travel, tentang apapun itu yang namanya perbedaan ya, yang berbeda dengan pemahaman kita sendiri. Anyway, di rumah ke-9 kita dapat The Hermit. Kita mengisolasi diri, introspeksi diri, mencari jawaban dari dalam diri kita sendiri untuk bisa melampaui batasan-batasan diri kita. Energi Virgo. Rumahnya Virgo di rumah ke-7 buat Pisces. Rumah ke-7 itu tentang relationship atau partnership ya. Sifatnya internal dengan diri kita sendiri atau eksternal dengan orang lain. Eksternal itu bisa personal, bisa profesional, either way, bahkan keluarga. Relationship, death, yang berakhir. Status relationship kalian ya, yang mungkin kalian harus tinggalkan. Mungkin dari melajang jadi menikah. Ini energi Scorpio.
kalian maunya bagaimana dalam berrelationship, berpartneran itu seperti apa, partner yang kayak gimana. Kalian mencoba mencari pencerahan dari dalam diri kalian sendiri, termasuk dengan bagaimana kalian menilai tentang relationship, dan relationship dengan diri kalian sendiri bagaimana. Karena lagi-lagi Jupiter retrograde itu internal, supaya kita juga lebih disiplin, tanggung jawab, lebih dewasa, tahu mana kekurangan kita yang kita harus bisa lampaui. Karena Jupiter itu juga pembawa berkah keberuntungan, karma spiritual. Mampu nggak kita melampaui karma-karma duniawi, ikatan-ikatan duniawi? Penilaian-penilaian kita berdasarkan apa? Apa yang berharga buat kita itu berdasarkan apa? Mampu nggak kita melampaui karma duniawi? Oke. Merkuri di Leo, Merkuri di Leo, konflik dengan Uranus di Taurus. Kalian sadari kalau kalian punya kendali dan kuasa terhadap diri kalian dan hidup kalian sendiri. Di dalam keseharian kalian tahu, ya. Tapi pemahaman kalian sendiri, persepsi kalian sendiri itu juga lagi healing. Lagi kalian diminta juga untuk bersabar kalau kalian juga dalam proses healing. Uranus di Taurus. Rumah Taurus, rumah ketiga, rumah persepsi, mindset, dan komunikasi, bahkan pengetahuan, wawasan yang kita dapatkan dari kecil hingga saat ini, higher education, local travel. Kita dapat the temperance. The temperance itu energinya Sagittarius. Buat Pisces, rumahnya Sagittarius itu di rumah ke-10 tentang karir, reputasi, juga long term goal. Kalian dapat the sun. Ada kebenaran yang terungkap, ada pencerahan, dan ada kebahagiaan. Energi Leo. You are the leader. You have control of your own life. Dan tanggal 3 Merkuri masuk ke Virgo. Energi Merkuri masuk ke Virgo itu sifatnya suka menganalisa segala hal, every single thing. Okay. Bahkan mengingat-ingat sampai ke detil. Sadari, the devil is in detail. Semakin kita mendetil, semakin kita terjerat. Jadi gak penting detil. Walaupun Virgo tuh sukanya memang ke detil. Secara gue Pisces sulit sulit untuk orang Pisces tuh sulit biasanya untuk ke detil tuh sulit. Ya, Merkuri in Virgo. Rumahnya Virgo di rumah ke-7, relationship and partnership, death. Hati-hati dalam menganalisa. Jangan mudah terjerat pada yang detil, karena hanya bikin ruwet suasana hati dan menjerat. Nah, kalau memang sudah tidak
apapun yang sudah tidak sesuai layaknya ditinggalkan. Ini juga berkaitan dengan relationship dengan diri kita sendiri. Energi ya, lagi-lagi Scorpio, bukan ini, Scorpio ya, Scorpio Virgo. Tapi Pluto ada di ini, tapi ini energi Pluto juga. Pluto ada di Capricorn. Buat Capricorn, rumah Capricorn itu di rumah ke-11 buat kalian ya, buat kita. Rumah ke-11 itu tentang network, tentang persahabatan, tentang lingkungan sekitar, tentang aspirasi kita terhadap lingkungan sekitar kita, keadilan sosial, rasa kemanusiaan, tentang harapan-harapan kita ya. Itu rumah ke-11, rumah Capricorn di situ. Dan di Capricorn ada Pluto, planet transformasi ya. Dan kita dapat the Hierophant ya. Komitmen, nilai, tradisi, kepatuhan. Ini rumah, ini energi Taurus. Lagi-lagi sih, kalian lagi healing dengan lingkungan sekitar kalian sendiri, termasuk network kalian sendiri. Lagi healing, komit terhadap kesadaran kalian sendiri. Kalian, apa yang kalian ingin tempuh? Tujuan kalian apa? Komitmen kalian apa terhadap lingkungan sekitar? Aspirasi kalian apa? Mungkin itu yang lagi kalian coba pahami. Healing akan pemahaman-pemahaman terhadap aspirasi dan komitmen kalian ke depannya. Tanggal 11 Venus meninggalkan Cancer masuk ke Leo. Venus meninggalkan Cancer masuk ke Leo. Kalian akan fokus pada kesehari-harian, pekerjaan ya. Kalian jadi entrepreneur, leader. Kalian merawat kesehari-harian, kebiasaan-kebiasaan ya. Untuk Venus itu tentang money, relationship, dan juga harmoni. Kalian akan menciptakan itu dalam kesehari-harian. Good. Dan tanggal 11 itu juga ada purnama di Aquarius. Purnama di Aquarius. Aquarius itu buat Pisces ada di rumah ke-12. Rumah ke-12 itu tentang kegelapan, tentang segala hal yang tidak terdefinisi, tentang yang bukan materi, bisa spiritual, bisa alam bawah sadar, bisa karma, bisa limiting beliefs, bisa penyakit, kegelapan. Di rumah ke-12, di rumahnya Aquarius, di mana itu ada Saturn, kita dapat the devil. The devil itu memang nakut-nakutin kerjaannya, supaya kita tidak mengambil resiko, supaya kita tetap di zona nyaman ya. Dan ini energinya Capricorn, healing. Di rumahnya Capricorn ada Temperance. Healing akan komitmen-komitmen kalian terhadap lingkungan sekitar kalian. Aspirasi yang kalian selama ini komit itu bagaimana? Berdasarkan apa? Tolak ukur yang bagaimana? Persepsi yang bagaimana? Mindset yang seperti apa? Oke. Dan
Di Aquarius itu purnama itu selalu konotasinya dengan ending ya. Dan Aquarius itu tentang network, tentang lingkungan sekitar kita ya. Kalau memang tidak sesuai dengan fokus kita, udah nggak sejalan, selaras, dan sefrekuensi, sebaiknya kita tinggalkan, namanya toxic ya. Nanti malah akan menghambat. Jadi tinggalkan yang memang sudah tidak sejalan dengan kita. Tanggal 20 Mars masuk ke Gemini, meninggalkan Taurus. The Fool. Rumahnya Gemini buat Pisces itu di rumah keempat. Untuk home, family, tradisi dan fondasi. Kalian siap untuk menempuh hidup baru. Entah itu perkawinan, entah itu rumah baru, properti baru, keluarga baru, ya kan? Kalian siap memulai hidup baru, menempuh apapun itu resikonya ke depan, dengan keyakinan kalau segalanya baik-baik saja. Energinya Aries atau juga Pisces. Untuk membangun nilai-nilai ya, yang selaras, masih dalam proses. Dan Mars di Gemini itu kita fleksibel. Entah untuk kalian yang emang harus pindah ya, kalian mungkin lebih fleksibel, mau pindah kemana juga terserah deh gitu. Yang emang kalau emang tuh nyaman, why not, jalanin aja dulu gitu. Tanggal 22 Matahari masuk ke Virgo, meninggalkan Leo. Matahari masuk ke Virgo, ke rumah ke-7, relationship dan partnership. Akan ada terang, ada kelahiran setelah kematian, ada beginning after ending, ya kan? Akan ada terang dalam relationship atau partnership ya, entah itu personal atau profesional. Akan diberi terang, harapan-harapan. Tanggal 24 Uranus retrograde di Taurus. Uranus retrograde di Taurus itu selama 4 bulan ke depan. Uranus retrograde itu kita akan diberikan banyak kesempatan untuk menghadapi segala ketakutan kita. Yang rumahnya Taurus ada di rumah ketiga untuk Pisces ya, yang mana tentang persepsi, mindset, dan komunikasi, healing, proses kesadaran kita sendiri yang butuh kesabaran juga. Artinya kita diminta benar-benar untuk fokus ke internal, bukan ke eksternal. Internal kita sendiri ya, untuk menghadapi rasa takut. Karena Uranus itu pendobrak ya, inovator. Kita tidak akan menemukan terobosan-terobosan baru atau perubahan-perubahan ya, kalau kita selalu di bawah ketakutan. Dan di Taurus ini, di rumah Taurus ini gak hanya ada Uranus, tapi ada juga North Nodes, yang mana adalah fokus kita ke depan selama 1,5 tahun itu ada di Taurus ya. Di bagaimana kita berpersepsi, pengetahuan, pengalaman, wawasan kita sendiri. Kita diminta untuk belajar lebih banyak ya. Kecuali kalau kita kepalanya penuh, saatnya kita lepaskan yang sudah tidak sejalan ya kan, supaya kita bisa belajar lagi lebih banyak untuk hal-hal yang lebih selaras dengan kita. Banyak hal yang kita lebih banyak kita nggak tahunya kok dibanding kita tahu. Kayak di dunia ini juga banyak yang nggak kelihatan dibanding yang kelihatan sebenarnya. Gitu. Ada banyak zat di sekitar kita, banyak energi yang kita nggak tahu. Ya.
karena kasat mata, bukan berarti nggak ada. Ada. Oke, tanggal 25 Merkuri masuk ke Libra meninggalkan Virgo. The Wheel of Fortune, lagi-lagi Jupiter di rumah ke-8 ya. Rumah ke-8 itu tentang bagaimana kita berbagi, entah itu dalam kebersamaan, entah itu juga yang milik bersama, entah itu properti, finansial, asuransi, intelektual, ideologi, ya kan, seks, intimacy, tabu, power, control. Kita dapat The Wheel of Fortune, energi Jupiter. Jupiter ada di Aries. Bagaimana kita menilai segala sesuatunya, dan bagaimana kita melampaui penilaian-penilaian kita sendiri, pemahaman-pemahaman kita sendiri. Oke, tanggal 20 Merkuri di Libra, kita energinya itu dalam berkomunikasi kita menjadi sangat-sangat ramah ya, sangat friendly, sangat diplomatis ya. Dan ada baiknya kita manfaatkan untuk melatih kemampuan kita untuk bernegosiasi. Libra. Karena ada banyak batasan-batasan, karena sebagai makhluk sosial ya, ada batasan-batasan yang kita memang kadang butuh negosiasi. Tanggal 27 New Moon di Virgo. Yang ending pasti ada beginning. Yang mau bikin pasti harus mengelarkan segala sesuatunya sebelumnya, ya kan? Kalau ingin memulai sesuatu, udah kelar belum? Ya memang harus dikelarkan. Kalau belum ya akan sulit, ya kan? Alam bawah sadar kalian, alam bawah sadar kita di Empress. Kita siap melahirkan situasi atau kondisi yang baru. Energinya Venus di Leo, entrepreneur, leader dalam keseharian kita. Okay. Kartu terakhir dari Mystical Wisdom ya. Petunjuk untuk Pisces di bulan Agustus, satu kartu aja. New beginning, right? New beginning. Begin your new life. Mulai kehidupan baru. Oke, udah segitu aja. Semoga resonates dan berguna. Kalau iya, jangan lupa untuk like, comment, and share.